Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penulis sudah isi bensin cuma 20 liter ya. Ini coba menghilangkan efeknya aditif. Masih kerasa nggak efek aditif? Yang jelas habis berhenti lama sudah nggak terasa nggak terasa tenaga meningkat ya. Dan dipakai tarik-tarian nggak ngeselong ya, jadi mungkin sudah normal, mungkin ya. Ini mungkin masih sisa margarin juga karena 1 liter lebih ya, ditambah 2 liter ya, masih sepertiga margarin, padahal ya efeknya margarin cukup besar lah. Mungkin habis ini isi lagi mungkin sudah hilang efeknya. Nah, kali ini penulis mau bahas soal fuel dilution. Penulis kaget juga karena ternyata di PCX 160 mengalami fuel dilution juga ya. Penulis sudah baca sebelumnya, cuma lihat warna olinya loh, merah ya, merah. Ya asalnya sih sudah dengar jadi fuel dilution, tapi nggak nyangka separah itu ya, nggak nyangka. Jadi ada 3 orang yang mengalami dan 2 orang yang posting foto. Satunya foto tisu sama mesin, yang kedua juga sama ya, lupa penulis. Yang satu saringan Brodimas, yang satu penulis nemu di PCX, grup PCX 160 Indonesia. Cukup unik ya, cukup unik karena mesin Honda itu termasuk mesin yang lebih anti fuel dilution. Dari motor yang mengalami fuel dilution itu cirinya apa sih biasanya? Dia biasanya pakai piston forging. Jadi motor yang pakai piston forging itu rentan terhadap fuel dilution. Jadi penjelasannya adalah piston forging itu menyebabkan piston itu jadi mudah memuai. Ini lebih lama, pantas suaranya lebih kasar. 2019 mungkin ya. Jadi piston forging itu lebih mudah memuai. Karena mudah memuai, makanya toleransinya nggak bisa rapat-rapat, harus cukup besar toleransinya. Jadi gimana ya, biasanya piston toleransinya itu kalau casting itu 0,4. Ini pakai liner besi, pakai toleransi 0,4 atau 0,3 atau 0,4. Nah, kalau forging itu toleransinya sekitar 0,6 ya. Kalau ini standarnya tim Candak Project ya. Yang lain mestinya juga sama, tukang kolter juga biasanya sudah menghitung berapa. Ini habis isi Pertamax lagi, tarikannya konsisten ya, tarikannya enak.
ya Pertamaxnya kandungan energinya besar, mesin keadaan lagi bersih ya, belum dikotori olinya lagi, belum dikotori amsoil lagi, masih baru fresh habis margarin ya, habis pakai margarin terakhir. Enak tenaganya, enak kan. Nanti mungkin ya sentakan bawahnya akan makin terasa nih. Tapi ya masih 2/3 sih. Nanti kalau sudah 100% lah enak. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Lupa. Yang jelas kalau piston forging itu ngembang ya, karena mengembang makanya butuh toleransi besar. Karena butuh toleransi besar, maka dalam keadaan mesin dingin gapnya antara piston dengan silinder itu besar. Ya besar dalam tanda kutip ya, karena ya ukurannya 0, berapa milimeter ya. Jadi butuh gap besar, dan waktu mesin dingin gapnya besar. Karena gap besar ini menyebabkan lebih mudah terjadi fuel dilution. Itu kalau menurut referensi sendiri, fuel dilution itu terjadi karena pemakaiannya sebentar-bentar, idle yang berkepanjangan, apalagi dua itu ada hubungannya dengan suhu mesinnya. Jadi kalau suhu mesin rendah, nggak tinggi, bensin itu lebih sulit untuk menguap, berubah jadi uap sulit. Jadi tetap berupa tetesan butiran bensin gitu. Nah ini yang bisa mengotori ruang mesin. Beda kalau misalnya sudah panas terus sudah jadi uap, lebih sulit untuk masuk ruang mesin. Walau bisa, tapi lebih sulit. Yang masalah itu adalah cairannya, bukan apa jenenge, bukan bukan apa jenenge, gas ya. Lagi nggak konsen, maaf. Terus dua lagi ya hubungannya dengan injektornya bocor atau rusak. Jadi kalau injektornya bocor ya ngocor loh bensinnya. Kalau injektornya buntu, itu semprotannya jadi nggak nyembur, nggak istilahnya, nggak menyebar tapi ngumpul ya. Langsung kayak gelembung air dimasuk, kayak gelembung bensin dimasukkan, cepeok gitu ya. Bukan cos, bukan cas, bukan yang nyebar kayak spray itu, tapi jadi kayak kayak gelembung air ditabrakkan. Terus apalagi ya, mesin dingin udah itu. Nah solusinya ada yang ngomong karena fuel dilution itu terjadi karena cairan bensinnya mencapai permukaan itu karena setelannya terlalu boros. Jadi solusinya adalah untuk mengurangi rasio bahan bakarnya. Jadi rasio antara campuran bensin dengan udaranya dibuat lebih kering. Penulis juga dapat saran gitu. Ada yang ngasih manasi mesin ya sebelum berangkat, tapi nah itu tadi disebut
fuel dilution bisa terjadi karena idling yang terlalu lama. Nah, kalau manasi mesinnya sambil idle kan sami mawon, sama saja, ya, nggak ngefek lah ya. Jadi kalau apa rekomendasinya manasi mesin sebelum berangkat, kalau manasinya sambil dibiarkan menyala gitu, idling ya sami mawon lah, malah mungkin jadi makin parah apa fuel dilutionnya, karena biasanya nggak pernah manasi penulis ya, terus jadi manasi ya malah makin parah nanti. Terus yang satu lagi adalah disuruh mengiritkan bahan bakar. Nah, kalau soal ini ada pendapat berbeda ya. Jadi ada sih, kenal nggak dengan Sena Ponda ya? Sena Ponda ini pakar modifikatornya Honda. Jadi kalau hobi kalau bongkar-bongkar modif-modif jago lah. Dia juga termasuk yang pertama modifikasi PCX 160 buat modif kirian, jualan modif kirian untuk Honda PCX 160. Ya silahkan kalau tertarik hubungi perusahaan Honda ya. Yang jelas perusahaan Honda ini ngomong bahwa dia pernah ganti injektornya pakai punya Ninja Mono kalau nggak salah ya. Ya mungkin injektornya itu adalah injektornya PCX 160 motor yang dipakai istrinya ya. Diganti Ninja Mono, nggak ngalami itu fuel dilution. Jadi dia nggak setuju kalau ini ada hubungannya dengan bensin campuran bahan bakarnya ya. Kok rasanya enak, tarik aneh. Agak susah nih, berarti nunggu olinya ngotori dulu nih, ngotori ruang bakar baru coba aditif lagi ya. Terus jadi itu faktanya. Apa salah perusahaan Honda ini kok ngomong bensin di borosno kok malah gak fuel dilution? Padahal kebanyakan orang ngomong kalau ada fuel dilution dibuat lebih irit, harus dibuat lebih irit gitu. Banyak yang ngomong gitu. Gak cuma satu atau dua orang, banyak yang ngomong kalau fuel dilution diiritkan aja mas, diiritkan. Penulis nggak ngerti itu beneran atau enggak, sudah nyoba atau enggak, sudah bandingkan atau enggak, penulis nggak ngerti. Bisa aja cuma diiritkan tapi nggak dilihat hasilnya ya. Takutnya kan gitu, karena orang itu banyak yang sering ngomong gini tapi gak nyoba, cuma nyarankan toh. Ya kan ya wis gimana lah. Ada ya penelitiannya, penulis cuma nemu satu, tapi satu ini kayaknya sudah cukup lah, karena dia menunjukkan jelas faktor apa yang terutama mempengaruhi fuel dilution. Yang pertama itu ternyata adalah suhu ya, jelas. Kalau ini nggak diberatkan ya. Yang diberatkan itu apa? Lambda AFR-nya ya, air to fuel ratio, campuran bahan bakar dan udara. Terus mestinya ngomongnya udara dulu baru bahan bakar ya, campuran udara dan bahan bakar. Terus habis itu RPM, load, jenis bensin, terus
apalagi ya, sama satu lagi itu mbuh lali wis. Pokoknya penulis posting ya hasilnya. Dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa AFR itu pengaruhnya kecil ternyata dari bukan kita simpulkan ya, orangnya sana loh menyimpulkan, penelitinya loh menyimpulkan bahwa AFR itu pengaruhnya kecil. Pengaruhnya kecil. Dan yang penting lagi ya, AFR dibikin makin kaya justru makin sedikit anunya apa jenenge fuel dilutionnya. Jadi justru dengan campuran bahan bakarnya, bensinnya makin banyak, fuel dilutionnya makin sedikit. Tapi ya memang bedanya kecil ya, bedanya kecil. Tapi pengaruh AFR itu kalau dibuat makin kaya itu makin sedikit. Justru kalau dibuat kering malah makin parah. Nah ini juga ditunjukkan juga ya, ada lambda gitu. Ini penulis ulang berapa kali enak ya. Ada lambda ya, ada lambda sama kandungan aditif, kandungan zat yang ada di bensin. Nah itu dilihat dari zat kandungan bensinnya yang dideteksi. Itu ternyata kalau lambdanya lebih atau kurang dari 1, itu fuel dilutionnya meningkat. Kesannya seperti itu. Jadi fuel dilution itu paling minim kalau lambdanya 1. Jadi nggak mesti makin irit makin baik. Sorry tinggal sama-sama NMAX ya, nggak mungkin NMAX balapan kayak gitu. Entah 0-100 nya berapa, penulis nggak tahu. Hehe, lambat mungkin, entahlah. Jadi kalau mau fuel dilutionnya paling sedikit dari pengaturan bahan bakar, itu justru yang lambda 1 yang paling bagus. Jadi bukan paling irit yang paling paling bagus, tapi yang lambdanya 1. Lambda 1 itu ya ideal lah, stoichiometry. Jadi unik kan ya, unik karena ya selama ini dipercaya motor kalau misalnya sudah mengalami fuel dilution, coba diirit no mas, diirit no mas, sarannya pasti gitu. Dan entah itu ada yang melakukan beneran atau enggak, atau yang melakukan tapi nggak dicek gimana, mungkin ya sudah dilakukan tapi nggak ngefek, podo ae, nggak ngomong-ngomong. Tapi yang jelas yaitu kalau dari referensi tersebut justru dengan diporoskan itu justru dengan diporoskan itu malah fuel dilution berkurang, walau sedikit banget bedanya ya. Ini beda ya dengan kemarin saat waktu masih pakai aditif campuran amburadul ya, PRF turbo, terus apa mana itu Klinos. Saat itu kan tenaga sampai malah berkurang ya. Ya wis, penulis berhenti dulu. Ini nggak ngefek kalau berhenti dulu, ini nggak makin kencang motornya.
Ya yang jelas kalau motornya sudah irit, dibuat makin irit, ya fuel dilutionnya makin parah. Jadi bukan solusi untuk diiritkan itu. Jadi apalagi ya kendaraan kayak yang standar-standaran gini kayak NMAX, kayak PCX ya, yang manapun itu biasanya setelannya itu lebih irit dari stoikiometri, lebih irit dari lambda 1. Penulis sering lihatnya sih di mesin dyno AFR-nya kok 15 16. Wah. Ya kalau misalnya seperti itu, ya kalau makin diirit kan ya makin parah fuel dilutionnya. Langkah yang paling cocok adalah diboroskan. Oleh karena itu, penulis nanti rencananya kalau servis lagi mau coba ganti setelan CO, entah bisa atau enggak. Nah ini loh bedanya kalau nggak pakai aditif cleanos atau PRF turbo. Habis dipakai banter gitu tarikannya masih enak, nggak apa jenenge, nggak jadi hilang gitu loh. Kayak gaspolan enak. Nanti dilihat waktunya sih, entah berapa ya, entah cepet entah lambat, wes lihat nanti lah. Ya kalau feeling gini nggak tahu, nanti kalau lihat dari dari timingnya nanti kita bisa tahu kebablasan. Iya, rame. Nggak ada tempat di depan. Ya wis terpaksa minggir. Nah, ya wis kayaknya ya intinya gitu aja lah ya. Jadi kalau misalnya ya motornya mengalami fuel dusen, males bongkar-bongkar, itu solusinya adalah setelannya borosnya. Coba penulis nanti mau boroskan pakai setelan CO, minta diboroskan gitu ya waktu servis pertama, entah habis berapa nanti. Rencananya sih dyno dulu, tapi ya sih durung cukup duit sih. Nabungnya nggak boleh ketahuan istri soalnya susah kan. Soko duit bensin tok ditabung. Hah, yang terakhir sudah kadung kebeli oli, kebeli aditif oli, entek wes. Waduh, KPD barengan Ninja. Dah, harap 0 100 bareng Ninja. Ya wes, biar wes. Kalau solusi fisiknya gimana? Kalau solusi fisiknya saya 0 100 dulu. Ya hilang ya. Apalagi itu suaranya enak banget loh itu. Oh, enak banget itu suaranya. Enak banget suaranya, setelahnya enak banget. Wah, tapi kok gak banter ya? Gak iso ninggal NMAX, gak izin lah. Ya, mbola wis.
Ninja kok gak bisa ninggal NMAX ya. Suaranya tok tak enak itu. Ambo lah. Nggak ngerti. Tapi itu kayaknya dulu yang pernah membuli anu ya. CBR ya. Nggak tahu lagi lah. Kondisi mesin motor penulis ya masih termasuk kondisi oke lah ya. Kondisi oke. Nggak jelek-jelek amat. Ya nggak bagus-bagus amat, tapi nggak bagus dan nggak jelek ya. Mungkin nilainya nggak bagus tapi ya nggak jelek, nggak sejelek ketika pakai aditif sebelumnya. Oh ya, solusi fisiknya apa yang bisa kita modif dari motor kalau pingin mengurangi fuel dilution. Ini metodenya penulis ya. Penulis kalau ada kesempatan ya pasti nyoba lah. Ini adalah solusi yang rencananya mau penulis terapkan di NMAX, tapi ya selama istri belum mengizinkan ini ya bayangkan dulu lah, merencanakan dulu. Dari sisi rencana ini yang satu pasti silindernya liner besi casting iron ya. Kalau pilihan merek ya merek murah, tapi ya itu XTR dan BRT kalau mau bore up. Kalau mau bore up itu. Kalau mau standaran NPP mahal ya. Daripada NPP mending bore up sekalian. Jadi kalau BRT repotnya pistonnya dapat piston forging ya, akhirnya ya terpaksa mereknya yang bisa dipilih adalah XTR. Tapi XTR nya bukan yang tulisannya tok casting iron tapi aslinya nggak ada ironnya ya. Hati-hati, nulis sudah jelaskan sebelumnya. Jadi cari yang casting iron yang bener kelihatan di fotonya itu ada ireng-irengi ya. Dilihat dari belakang ya. Terus ironnya juga di cross hatch, amplasannya silang. Tujuannya biar olinya lebih mudah nempel. Kalau misalnya licin olinya susah nempel. Tapi itu kan tahap awal ya. Terus habis gitu apa lagi? Ring piston milih yang TRD kalau bisa, karena ring pistonnya titanium. Nah, kalau sudah milih ring piston TRD, bisanya yang modif tok. Modif 62 mm atau 63 mm. Entah bisa disebut apa? Harus nyebut motornya juga enggak NMAX gitu misalnya. Kalau pakai yang apa? Yang enggak naik cc-nya itu enggak ada ring piston TRD-nya. Pakai bawaan paling ya merek RIK katanya paling awet, tapi ya nggak ngerti penulis beneran awet atau enggak. Habis ring tentu injektor sekalian yang debitnya lebih banyak, karena ya kalau bore up itu katanya semprotan bensin harus dibuat lebih banyak, atau setel CO ya, setel CO dibuat lebih banyak. Ya penulis nggak ngerti lah, pokoknya wis itu tok yang 4 ya kayak ya. Silinder liner besi casting iron, pistonnya pistonnya kalau mau milih pistonnya itu pakai piston baja yang merek Mitron itu.
Kalau kalau itu ya eh, silindernya beli yang misalnya merek BRT ya. Silinder merek BRT harga 465.000, terus pistonnya pakai Mitron 62 mm, harganya piro? Sekitar 350 kalau nggak salah ya, harga resmi. Terus ring pistonnya TRD, injektornya nggak tahu merek apa, tapi yang lubangnya lebih banyak. Lubang berapa? Lubang 10 kali ya, lupa penulis. Ya wes kayaknya itu aja lah ya. Tapi untuk sementara penulis mau coba memboroskan dulu, kalau habis servis ini sudah 11.200. Ya nanti kalau nggak minggu ini minggu depan lah servis, penulis coba boroskan. Ya wes gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.